Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lode Muhammad Raditya Fardan dengan NIM 1S12598. Dan hari ini kelompok kami akan membahas tentang sistem operasi Linux, yang dimana pokok pembahasan akan berkutat dalam menjelaskan apa itu Linux by kernel dan juga sistematis Linux itu sendiri, bagaimana Linux bisa manajemen proses dan juga memori. Mungkin pembahasan akan dimulai dengan sejarah singkat mengenai Linux itu sendiri. Linux itu merupakan buah pemikiran dari seorang yang bernama Richard Stallman pada tahun 1983. Beliau memiliki ide untuk membuat sebuah software gratis yang bisa digunakan oleh semua orang. Jadi beliau mulai mengembangkan sebuah software yang bernama GNU. Dan sering berjalannya waktu, sebuah komunitas terbentuk dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menyelesaikan pengerjaan GNU ini. Dan akhirnya pada tahun 1991, proses pengembangan GNU ini bisa dibilang hampir selesai. Namun ada satu masalah krusial yang menghambat proses penyesalan, yang dimana GNU ini tidak memiliki kernel. Dan secara kebetulan di tahun yang sama, seorang yang bernama Linus Torvalds menciptakan sebuah kernel yang bernama Linux untuk menjalankan komputer pribadinya. Namun dia juga memiliki masalah, yaitu tidak adanya sebuah operating system yang bisa mengoperasikan kernelnya ini. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bagaimana akhirnya Linux dan GNU ini bisa saling berhubungan dan saling melengkapi atas sama lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Linux, mulai masuk membahas tentang Linux, yang dimana Linux ini awalnya diciptakan oleh Linus Torvalds, itu kompatibel dengan Unix. Akhirnya Linux ini memiliki beberapa proses atau sistem yang sama dengan Unix dan juga beberapa ciri khas yang sama dengan Unix. Dua di antaranya yaitu ciri khas multi user dan multitasking. Jadi mulai dari multi user, kenapa Linux bisa multi user? Bisa dibilang di Linux itu tiap user itu memiliki home directory sendiri. Jadi tiap proses yang dijalankan oleh user itu sendiri itu bisa dijalankan secara isolated atau terisolasi. Jadi tidak ada proses yang saling bertabrakan. Kemudian ada multitasking. Dari multitasking ini bisa dilihat dari bagaimana Linux melakukan CPU runtime, yang dimana ada algoritma yang berjalan dan runtime CPU itu dibagilah prosesnya akhirnya supaya tidak bertabrakan. Kemudian kita akan membahas tentang kernel. Jadi bisa dibilang Linux itu sebenarnya bukan sistem operasi, tapi Linux itu bisa dibilang sistem operasi jika dia berdiri di atas GNU. Oke, secara asli Linux itu merupakan sebuah kernel. Jadi apa itu kernel? Bisa dibilang kernel itu adalah adalah komponen yang bisa menerjemahkan atau menghubungkan hardware ke sistem operasi. Dan bisa dilihat di slide, abstraksi inti yang dipelihara kernel itu ada banyak, mulai dari proses dan memori virtual, perangkat I/O, dan sistem file. Oke, selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mesy Putri dengan NIM S1S1250 yang akan melanjutkan materi selanjutnya dari slide sebelumnya yang masih seputar sistem operasi Linux. Jadi yang sekarang saya akan bahas tentang manajemen proses atau membagi CPU time. Penjadwalan scheduler adalah komponen kernel yang bertugas mengalokasikan CPU time untuk berbagi tugas yang berbeda. Linux menggunakan teknik time sharing, proses-proses yang siap dijalankan, runnable, dieksekusi melalui time multiplexing, yaitu CPU bergantian melayani setiap proses dalam interval waktu yang sangat singkat, sehingga terasa seperti berjalan bersamaan. Strategi ini memungkinkan sistem Linux melayani puluhan bahkan ratusan proses secara simultan pada satu atau lebih CPU dengan overhead yang minimal dan responsivitas yang tinggi. Sedikit saya jelaskan tentang scheduler memilih, CPU mengeksekusi, dan konteks switch.
Jadi, schedule memilih atau scheduler penjadwal adalah komponen kernel Linux yang bertugas memilih proses mana yang akan dijalankan selanjutnya oleh CPU. Scheduler melihat semua proses yang berstatus runnable atau siap dijalankan menggunakan algoritma tertentu, misalnya CVS, Completely Fair Scheduler, untuk menentukan prioritas. Lalu tujuannya yaitu untuk memastikan semua proses mendapat giliran CPU secara adil dan efisien. Analoginya seperti kasir yang memilih antrian mana yang harus dilayani berikutnya. Lalu untuk CPU mengeksekusi. Setelah scheduler memilih, CPU menjalankan instruksi dari proses tersebut. CPU ini membaca dan memproses instruksi satu persatu dari memori. Proses ini berjalan selama time slice atau jatah waktu yang diberikan scheduler. Jika time slice habis, maka CPU akan berhenti mengeksekusi proses itu. Analoginya seperti kasir yang sedang melayani satu pelanggan selama waktu tertentu. Yang terakhir ada context switch. Context switch adalah proses penyimpanan states, proses lama dan memuat states, proses baru ketika CPU berpindah dari satu proses ke proses lain. Itu saja untuk pengertian lebih dalam tentang scheduler memilih, CPU mengeksekusi, dan context switch. Selanjutnya, proses di Linux atau satuan eksekusi program. Definisi proses. Proses adalah satuan eksekusi program di dalam sistem operasi. Setiap kali sebuah program dijalankan, kernel membuat representasi proses yang mencakup informasi seperti register CPU, stack, ruang alamat memori, dan status eksekusi. Linux mendukung konsep preemptive multitasking ketika time quantum atau jatah waktu CPU. Suatu proses habis, kernel dapat secara paksa mengalihkan CPU ke proses lain tanpa menunggu proses tersebut selesai. Siklus hidup proses juga ada created, proses baru dibuat melalui sistem call for. Yang kedua runnable, proses lab dieksekusi menunggu giliran di antrian scheduler. Yang ketiga ada running, yaitu proses sedang dieksekusi di CPU. Yang terakhir ada terminated, atau proses selesai dan sumber dayanya dibebaskan. Itu saja tentang manajemen proses membagi CPU time dan juga proses di Linux satuan eksekusi program. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Nabsal Alwani dengan NIM S1S125018. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan penjelasan teman-teman saya pada slide sebelumnya, yaitu masih seputar tentang sistem operasi Linux, yang mana pada slide ini melanjutkan penjelasan slide sebelumnya mengenai penjadwalan proses pada Linux. Pada slide sebelumnya, kita telah membahas bahwa proses merupakan satuan eksekusi program pada sistem operasi Linux. Ketika sebuah program dijalankan, kernel akan membuat proses yang memiliki informasi seperti register, CPU, stack, ruang alamat memori, dan juga status eksekusi. Nah, kita juga telah melihat pada slide sebelumnya mengenai siklus hidup proses, yaitu dimulai dari created, runnable, running, hingga terminated. Dari siklus tersebut, terdapat satu tahapan yang cukup penting untuk dipahami, yaitu bagaimana proses yang berada pada kondisi runnable dapat memperoleh akses ke CPU dan berubah menjadi running. Nah, hal inilah yang akan dijelaskan pada slide ini. Kapan proses masuk ke CPU? Setelah sebuah proses dibuat dan berada pada kondisi runnable, proses tersebut belum langsung dijalankan oleh CPU. Proses tersebut harus masuk terlebih dahulu ke dalam run queue dan menunggu giliran untuk dieksekusi. Nah, ketika proses siap untuk dijalankan, proses berada pada status task running. Pada tahap inilah scheduler Linux berperan penting dalam menentukan proses yang mana akan memperoleh CPU terlebih dahulu. Scheduler tidak akan memilih proses secara acak, tetapi dengan menggunakan berbagai pertimbangan agar penggunaan CPU itu dapat berjalan dengan efisien dan juga adil. Nah, salah satu pertimbangan yang digunakan adalah disebut dengan prioritas dinamis. Dalam sistem operasi Linux, prioritas proses dapat berubah sesuai dengan perilaku proses selama sistem itu berjalan. Misalnya, yaitu pada saat proses yang sering menunggu operasi input-output dapat memperoleh prioritas yang lebih tinggi dan juga lebih baik agar respons sistem dapat berjalan dengan tetap cepat.
terutama itu untuk aplikasi yang sering berinteraksi langsung dengan user atau pengguna. Selain itu, scheduler terus memantau proses yang sedang berjalan dan proses yang berada di run queue secara bersamaan. Jika terdapat proses dengan prioritas yang lebih tinggi, scheduler sendiri akan melakukan yang namanya context switch, yaitu menyimpan kondisi proses yang sedang berjalan dan mengalihkan CPU ke proses lain yang dianggap lebih penting. Mekanisme ini disebut dengan preemption dan merupakan salah satu ciri utama dari sistem operasi Linux itu sendiri sebagai sistem operasi yang disebut dengan multitasking. Dengan cara ini, banyak proses dapat berjalan secara bergantian dalam waktu yang sangat cepat, sehingga user atau pengguna dapat merasa semua proses itu berjalan dengan bersamaan. Jadi, perpindahan dari status runnable ke running terjadi ketika scheduler memilih proses tersebut berdasarkan prioritas dan kebijakan penjadwalan yang berlaku di sistem. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas tentang dua jenis proses yang menjadi dasar pertimbangan scheduler dalam melakukan penjadwalan. Nah, agar scheduler sendiri dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat, Linux juga perlu memahami karakteristik dari setiap proses. Tidak semua proses menggunakan CPU dengan cara yang sama. Ada proses yang lebih sering menunggu perangkat input-output, ada pula proses yang juga hampir seluruh waktunya digunakan untuk komputasi. Nah, berdasarkan karakteristik inilah, proses dapat dikelompokkan menjadi input-output bound dan juga CPU bound. Jenis pertama adalah input-output bound process. Proses ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk menunggu operasi input-output dibandingkan melakukan perhitungan di CPU sendiri. Contohnya adalah web server, editor teks, aplikasi perpesanan, dan juga database. Pada aplikasi seperti ini, CPU sendiri bekerja sebentar untuk memproses data, kemudian harus menunggu data berikutnya dari disk, jaringan, ataupun perangkat lainnya. Karena sering berinteraksi dengan user atau pengguna, proses input-output bound ini biasanya diberikan respons yang lebih cepat oleh scheduler, agar sistem tetap terasa responsif dan tidak mengalami keterlambatan saat digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, jenis kedua adalah CPU bound process. Berbeda dengan input-output bound yang sudah saya jelaskan sebelumnya, proses ini sebagian besar waktunya digunakan untuk melakukan komputasi pada CPU. Contohnya adalah kompilasi program, rendering video, simulasi ilmiah, maupun analisis data dalam jumlah yang cukup besar. Proses CPU bound ini cenderung menggunakan CPU secara terus-menerus dalam waktu yang lebih lama dibandingkan jenis yang pertama. Oleh karena itu, scheduler perlu mengatur penggunaan CPU agar proses tersebut dapat berjalan dengan efisien tanpa harus mengganggu proses lain yang membutuhkan respons cepat. Dengan membedakan proses menjadi input-output bound dan CPU bound, scheduler dapat menerapkan strategi penjadwalan yang lebih optimal. Proses input-output bound membantu menjaga responsivitas sistem, sedangkan proses CPU bound memaksimalkan pemanfaatan CPU untuk menyelesaikan pekerjaan komputasi yang lebih berat. Nah, melalui mekanisme inilah, sistem operasi Linux mampu menyeimbangkan antara kinerja, efisiensi, dan kenyamanan pengguna atau user dalam menjalankan banyak proses secara bersamaan dan multitasking. Perkenalkan, nama saya Laudinus Fatira Sadik dengan NIM S1S125050. Nah, setelah membahas bagaimana Linux mengatur proses melalui scheduler, sekarang kita akan melihat bagaimana Linux mengelola memori. Nah, salah satu keterbatasan utama komputer adalah kapasitas RAM yang terbatas. Misal, sebuah komputer hanya memiliki RAM 4 GB. Di sisi lain, aplikasi modern seringkali membutuhkan ruang memori yang jauh cukup lebih besar. Jika sistem hanya bergantung pada RAM fisik, maka ketika RAM penuh, kinerja akan menurun dan bahkan dapat membuat atau menyebabkan sistem berhenti atau crash. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, Linux menggunakan konsep memori virtual. Memori virtual adalah teknik yang membuat setiap proses seolah-olah memiliki ruang yang cukup besar, meskipun RAM fisik yang tersedia hanya terbatas. Sebagai contoh pada slide ini, komputer mungkin hanya memiliki RAM fisik sebesar 4 GB, tetapi sebuah proses dapat melihat ruang alamat virtual yang jauh lebih besar.
Yang perlu dipahami adalah Linux tidak benar-benar menambahkan RAM, tetapi Linux hanya menciptakan lapisan abstraksi atau gambaran bagaimana setiap proses menggunakan alamat virtual. Nanti alamat virtual tersebut akan diterjemahkan ke alamat fisik yang ada di RAM. Nah, tapi pertanyaannya, bagaimana Linux menerjemahkan alamat virtual yang digunakan program menjadi alamat fisik yang ada di RAM? Jawabannya terdapat pada mekanisme pegging dan address transition yang terdapat pada slide 9. Jadi, inti dari memori virtual Linux adalah mekanisme yang disebut pegging. Dalam pegging, memori virtual atau memori fisik dibagi menjadi blok-blok kecil yang disebut page, yang biasa berukuran 4 KB. Setiap page berada di RAM memiliki identitas khusus yang disebut PVN atau page frame number. Nah, langkah pertama, ketika sebuah program dijalankan, CPU menghasilkan alamat virtual. Alamat virtual ini adalah alamat yang digunakan oleh program, bukan alamat fisik yang sebenarnya yang ada di RAM. Lanjut, MMU atau Memory Management Unit melakukan proses translasi. MMU ini membaca page table milik proses yang sedang berjalan untuk mencari hubungan antara alamat virtual dan alamat fisik. Lanjut yang ketiga, dari page table tersebut MMU menemukan PVN atau page frame number. PVN ini menunjukkan lokasi page yang menunjukkan di dalam RAM. Nah, setelah PVN ditemukan, sistem akhirnya dapat mengakses alamat fisik yang sebenarnya di RAM. Nah, seluruh proses ini berlangsung secara otomatis dan sangat cepat di level hardware. Keuntungan pertama adalah isolasi. Setiap proses memiliki ruang alamatnya sendiri sehingga proses A tidak dapat membaca atau mengubah memori milik proses B. Kedua, proteksi. Keuntungan kedua adalah proteksi. Linux menyimpan informasi hak akses yang seperti read, write, dan execute pada page table sehingga akses ilegal ke memori dapat dicegah. Yang ketiga, keuntungan yang ketiga yaitu swapping. Ketika RAM mulai penuh, page yang jarang digunakan atau yang sudah lama dapat dipindahkan ke area swap di penyimpanan. Dengan demikian, RAM dapat digunakan untuk proses yang lebih aktif. Nah, jadi ringkasnya, melalui paging dan address translation, Linux itu mampu memberikan ilusi ruang memori yang besar, menjaga keamanan antar proses, serta menggunakan RAM secara lebih efisien. Jika scheduler mengatur siapa yang mendapatkan CPU, maka memory manager mengatur bagaimana setiap proses mendapatkan memori. Kedua mekanisme inilah yang menjadi fondasi pertama Linux. Sebagai penutup, Linux dapat bekerja dengan cepat dan stabil karena adanya dua komponen utama yang bekerja secara bersamaan. Komponen pertama adalah scheduler atau manajemen proses. Scheduler berfungsi menunjukkan proses mana yang mendapatkan CPU dan berapa lama proses tersebut dijalankan. Dengan teknik time sharing atau prioritas dinamis, scheduler memastikan penggunaan CPU tetap adil dan responsif dan juga seefisien. Kedua, memory manager. Komponen kedua memory manager atau manajemen memori ini biasa mengelola RAM atau melalui memori virtual, paging, address translation, dan juga swapping. Melalui mekanisme ini, Linux mampu menjalankan banyak proses sekaligus meskipun kapasitas RAM fisik terbatas. Nah, jika kita ingin memahami cara kerja Linux secara sederhana, cukup fokus pada dua aliran utama. Yang pertama adalah aliran proses, dan itu bagaimana scheduler mengatur penggunaan CPU. Yang kedua, aliran alamat, yaitu bagaimana memory manager menerjemahkan alamat virtual menjadi alamat fisik melalui paging. Yang scheduler memastikan CPU digunakan secara efisien, sedangkan memory manager memastikan penggunaan memori tetap aman dan optimal. Kombinasi keduanya membuat Linux mampu menjalankan banyak proses secara cepat, stabil, dan aman. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa performa Linux tidak hanya ditentukan oleh kecepatan perangkat keras, tetapi juga oleh bagaimana scheduler mengelola CPU dan bagaimana memory manager mengelola memori melalui konsep memori virtual tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.